Hai, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang dynamic routing, itu sebenarnya sama aja dengan static routing. Ya, kurang lebih sama dengan static routing, tapi bedanya adalah kalau misalkan kalian punya jaringan baru tentang static routing, ya pokoknya kalau misalnya kalian punya jaringan baru, terus kalian implementasikan static routing, otomatis kalian akan membuat atau mendefine satu path lagi untuk kasih tahu harus lewat mana ke jaringan mana. Nah, cuma kalau misalkan di dynamic routing nanti, kalau misalnya ada tambahan jaringan, paling kita cukup tambahnya di satu tempat aja. Sementara kan kalau static routing itu, kalau misalkan dia nambah satu jaringan, ya let's say ada dua router, ya ada ya misalkan ada tiga router, maka tiga router tersebut akan kita define path mana lewat mana. Setelah kalau misalkan dynamic routing cukup satu aja yang dikasih tahu, karena dia bakal auto adaptasi seperti itu. Nah, palingan untuk bahan ya, untuk PKT-nya kalian bisa ambil dari URL ini. Kalau misalkan kalian ambil URL ini, di sana nanti bakal tersedia dua PKT. Nah, ini kalian download aja dua-duanya. Nah, harusnya satunya itu tentang OSPF, satunya lagi tentang EIGRP. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang dynamic routing, itu sebenarnya ada tiga yang terkenal, yaitu kalau misalnya kita pernah tahu namanya ada RIP, routing ya lupa sih kepanjangannya apa, RIP, OSPF, sama IGRP. Nah, RIP ini kalau misalkan kita ngomongin tentang dynamic routing itu dia tuh pakai sistem uh, yang terpendek yang akan diambil, yang terbaik akan diambil pathnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya RIP, dia itu bakal ambil path terbaiknya berdasarkan jumlah hop. Oke, jumlah hop itu apa? Jumlah hop itu adalah kalian loncat sebanyak berapa router. Nah, itu disebutnya dengan hop. Nah, kalau misalnya dari OSPF sendiri, itu dia mencari best path-nya berdasarkan interface bandwidth-nya. Oke, dari interface bandwidth nanti ini bakal dikonversikan menjadi cost tertentu, gitu. Nah, sebenarnya kalau EIGRP itu dia juga ada perhatian bandwidth, tapi selain itu dia juga ada memperhatikan tentang load dari interface tersebut. Kalau misalkan interface tersebut sedang kita bilang lagi banyak loadnya, maka si EIGRP ini bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalkan di satu interface nih terlalu banyak, maka dia bakal oper ke interface lain yang penting bisa sampai ke tujuannya. Kayak gitu. Dan spesial EIGRP ini dia hanya ada di Cisco router. Pokoknya semua device yang bermerek Cisco, nah dia pasti punya namanya EIGRP. Nah, sementara kalau misalnya OSPF sama RIP ini pada kebanyakan router tuh ada semua kayak gitu. Oke, tapi yang kita bahas di sini adalah OSPF dan EIGRP aja. Kenapa RIP nggak dibahas? Karena RIP itu cukup membebani router dalam bagian kalau misalkan kita mau update lagi nih namanya routing table. Nah, jadi kalau misalnya kita mainin routing, dia pasti punya namanya routing table. Routing table itu ada beritahu uh, kalau misalnya mau ke jaringan mana lewat mana. Mirip seperti static routing. Soalnya kalau misalkan dari dynamic routing itu sendiri, ketika kita define, ujung-ujungnya dia bakal define suatu hal di routing table juga yang isinya sama aja kayak static routing kayak gitu. Cuma ini lebih adaptif. Nah, masalahnya dalam RIP ini dia tuh punya siklusnya atau kita bilang punya time-nya. Nah, jadi kita agak hindari RIP. Semuanya pada hindari RIP sih sebenarnya. Nah, palingan lanjutnya ke OSPF dan EIGRP, di mana ini sering dipakai. OSPF apalagi sering dipakai di router-router umum.
terutama kalau misalnya eGRP biasanya dipakai di Cisco router. Ya kalau misalnya kalian punya Cisco router, kalian bakal pakai eGRP. Nah, kalau misalnya kalian udah ambil dulu PKT-nya, coba kita fokus ke PKT yang OSPF dulu. Kalau misalnya ke PKT yang OSPF, dia bakal dikasih tahu seperti ini. Kalian ada beberapa hal yang harus kalian note ketika kalian menangani tentang OSPF. Satu, kalian mesti tahu dulu, kalian mesti punya proses ID-nya dulu. Kita mesti kasih tahu nih, kita bilang kayak OSPF ID-nya berapa. Karena kalau misalkan beda ID, maka bakal dibedakan juga routing table-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk OSPF area, maksud lagi, selain OSPF ID, ada OSPF area juga. Nah, OSPF area ini membicarakan tentang kita bilang ini area berapa sih? Ini area apa? Yang di sana area apa? Jadi kita cuma membedakan area doang menggunakan OSPF area. Yang isi cuma angka doang sebenarnya. Nah, cuma kita nggak terlalu fokus, kita nggak usah terlalu fokus dulu untuk pembedaan areanya. Yang penting kita coba untuk yang sama area dulu. Oke. Nah, ketika kita tentang dynamic routing, ada dua hal template yang mesti kalian tahu. Yang mesti kalian tahu dalam step by stepnya. Pertama, pastiin dulu default gateway dan IP dari router yang hubung antar router dan antar LAN, yang antar router dan LAN sudah ada IP-nya. Oke. Jadi kita basically kita tuh pastiin dulu default gateway dari setiap komputer. Oke, setiap komputer dan router itu udah punya IP-nya masing-masing. Kenapa? Karena ini yang menjadi intinya dari dynamic routing. Kalau misalnya kita kasih setting default gateway, in case misalkan saya komputer ini mau kirim paket ke jaringan sebelah, masalahnya jaringan sebelahnya terpisah dengan router. Kalau misalkan kita nggak langsung bawa dia ke router, ya kita nggak langsung kasih tau secara defaultnya, oh tolong bawa ke router langsung dong. Makanya jadi adalah dia nggak akan bawa paketnya ke router, tapi dia akan bilang tidak ketemu. Seperti itu. Makanya kita mesti define default gateway. Dan jangan lupa dengan IP routernya juga. Karena default gateway basisnya pada IP router yang ada. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan di PKT kita, ini kalau misalnya kalian coba cek, contoh ya di router kiri. Ini di router kiri ini bagian FA00 udah ada IP-nya. Sama SE20 harus ada IP-nya. Jadi kalau buat IP-nya udah kalian gak usah khawatirin lagi. Sama satu lagi, kalau misalnya kalian cek salah satu PC-nya, kalian cek di desktop punya IP, default gateway-nya udah tersedia semua. Oke. Default gateway-nya patokannya kemana? Kalau misalnya default gateway itu tergantung dari interface mana yang terhubung. Interface mana yang terhubung antara router dengan LAN-nya. Contoh, kalau misalkan ada PC yang saya pilih tadi dari product management. Oke, PC dari product management karena terhubung dengan interface, karena terhubung dengan product management punya router, otomatis kita bakal pilih IP dari product management. Nah, masalahnya IP yang mana? Sama konsepnya kayak di static routing, yaitu kita pilih tempat masuk atau keluarnya dari PC product management keluar ataupun pas masuknya. Nah, cuma kita pilihnya adalah yang terdekat dengan PC-nya, yaitu si FA00. Oke. Jadi yang terhubung dengan PC dari product management secara langsung. Seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongnya tidak secara langsung, itu adalah SE20 gitu ya.
Tapi kalau misalnya secara langsung atau directly itu adalah FA00. Seperti itu ya. Nah, paling kalau misalkan udah di sini baru di nomor 2-nya kita baru namanya define. Kita baru define jaringan sekitar. Oke. Define jaringan sekitarnya itu maksudnya gimana? Jadi kita bakal kasih tahu konsepnya dari dynamic routing itu adalah kita kasih tahu sekitar kita ada siapa. Terus dari router satu lagi sekitar ada siapa. Nanti mereka sendiri akan menghubungkan mereka masing-masing gitu. Jadi kita cuma cukup kasih tahu sekitarnya ada siapa aja, nanti dia bakal otomatis terhubung sendiri ketika ditemukan adanya tapi penemuan network yang sama atau penemuan LAN yang sama. Nah, ketika emang ada ditemukan, oh ini ada LAN yang sama loh, oh jangan-jangan dia satu jaringan. Nah, maka habis itu bakal dites lewat paket OSPF. Nah, kalau misalkan emang dari paket OSPF bilang, oh ini memang benar terhubung, ya udah, maka dari dynamic routingnya akan membuat antar routernya adaptasi routing table-nya sehingga bisa berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Nah, tapi untuk jaringan sekitar ini kita bakal pakai masing-masing routing ya. Cuma yang paling intinya di sini, yang biasa di declare di sini adalah pertama kita perlu node ID-nya, node dari routing punya ID. Oke, dari routing punya ID. Sama satu lagi adalah jaringan sekitar. Oke, jadi kita kasih tahu ada ID-nya dan jaringan sekitarnya. Seperti itu. Nah, palingan kita cukup konsen ke nomor 2-nya aja. Untuk nomor 1-nya harusnya udah kepasang semua. Kita cukup fokus ke nomor 2. Tapi kalau misalnya kalian ada kerjain soal atau kalian bisa bikin jaringan sendiri, pastikan nomor 1 ini terpenuhi dulu. Seperti itu. Oke. Nah, paling kita langsung aja ke OSPF. Nah, untuk setting namanya routing, tetap kita settingnya di tempat yang sama, yaitu si router. Oke. Ingat, step yang kita mau lakukan adalah kita define jaringan sekitar. Oke, define jaringan sekitar. Artinya kita bakal kenalkan ke router ini ada jaringan. Karena ini routernya product management, maka kita mesti kenalkan jaringannya product management dan yang menghubungkan antara router product management dengan promo management. Seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh lagi nih, untuk promo management, jaringan apa yang mesti kita kenalkan? Yaitu yang hubungkan dia dengan product management, lalu dengan promo managementnya sendiri, dan yang menghubungkan dia dengan eksekutif punya router. Seperti itu ya. Nah, jadi kita mulai dari product management dulu. Untuk setting, untuk define jaringan sekitarnya, kita masuk ke CLI. Oke. Masuk ke CLI dulu. Habis itu yang mesti kita lakukan adalah, kalau misalnya posisi kalian di config if, maka kalian exit sekali dulu. Tapi kalau misalnya posisi kalian di sini, di router panah, berarti kalian enable dulu dan jangan lupa configure terminal. Seperti itu. Nah, habis itu yang dilakukan adalah kita baru kasih tahu bahwa kita mau pakai sistem routing gitu. Kita mau pakai sistem routing. Sistem routing nanti buat apa? Buat kita kenalin jaringan sekitarnya. Nah, jadi cara kita kenalin jaringan sekitarnya adalah kita menggunakan dynamic routing yang sudah ada. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita membuat routing baru dulu? Caranya adalah kalian pakai sintaks namanya router. Habis itu kalau misalnya kalian tanya, nah dia udah kasih tahu nih mau pakai jenis apa routernya. Ya ada EIGRP, OSPF, RIP, dan BGP. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah OSPF dulu. Jadi kita bakal tulis OSPF.
Nah, habis itu yang dilakukan adalah dia bakal tanya proses ID-nya berapa. Nah, proses ID-nya sesuai dengan yang udah ada. Kalau misalnya kalian tentunya nomor 1, ya udah router SPF 1. Nah, habis itu selanjutnya adalah kenalin jaringan sekitarnya. Di sini baru kenal jaringan sekitarnya. Kita kenalin bahwa adanya produk manajemen, penyalan, dan yang menghubungkan antara produk manajemen router dan promo manajemen router. Nah, oke. Produk manajemen penyalan dulu. Gimana cara kita kenalinnya adalah kita pakai sintaks network. Oke. Pakai sintaks network. Habisnya yang dikasih tahu adalah kita kasih tahu IP network address-nya. Oke. Di note nih ya. Network address-nya. Kita butuh network address dari jaringan tersebut. Kalau misalnya di bagian produk manajemen ini saya sudah sediakan network address-nya. Jadi kalian tidak perlu mikir-mikir lagi. Kalian tinggal pakai aja. Jadi yang mesti dilakukan adalah kita masukin IP-nya, kita masukin IP network address dari produk manajemen, yaitu si 10.10.10.0. Nah, habis itu yang diminta adalah wildcard. Nah, wildcardnya apa? Wildcard ini adalah kebalikannya, kebalikan dari subnet mask. Kalau nggak salah pernah dibahas, ya, kalau nggak salah pernah dibahas waktu di access list, wildcard itu seperti apa? Intinya adalah, ini kita review dikit. Intinya adalah, untuk dapetin wildcard, maka yang mesti kalian lakukan adalah full subnet dikurangi dengan subnet sekarang. Oke, contoh, kalau misalkan kalian punya prefixnya adalah 124. Oke, kalau misalkan kalian punya prefixnya 124, berarti kalian punya subnet sekarangnya adalah 2553 kali titik 0. Nah, dengan itu dapat wildcardnya adalah si full subnet dikurangi dengan 2553 kali titik 0. Nah, maka menghasilkan 00255 kayak gitu. Ini buat review tentang wildcard aja. Oke, jadi yang masih kita tulis di dalam kita punya komen adalah si 10.10.10 ini prefixnya adalah 24. Ini kalau saya kali lihat ada slash 24. Oke, berarti yang masih kita tulis adalah karena slash 24 berarti 255 3 kali, ya 255 3 kali. Terus kalau bisa dikurangi dengan full subnet berarti harusnya 0255 seperti ini. Oke, habis itu coba tanya lagi aja. Habis itu dia minta areanya nih. Oke, dia minta areanya. Nih saya udah masukin keterangannya untuk areanya berapa. Jadi kita tinggal ikutin aja. Nah, cuma kita pertama jangan tulis angka satunya langsung, karena dia mintanya tulis areanya dulu. Berarti kita tulis tulisan area. Baru habis ini kita tulisin OSPF area ID-nya, yaitu si 1. Gitu ya. Oke, kita udah kenalin bahwa adanya jaringan LAN product manajemen ke routernya. Nah, sekarang kita kenalin ke sampingnya. Berarti kurang lebih caranya sama. 0. Nah, karena dia 130 berarti harusnya belakangnya adalah 3. Terus area 1. Sama kayak tadi. Oke, dengan ini kita udah kenali kepada router kita bahwa adanya jaringan yang ke kanan dan jaringan product manajemennya sendiri. Oke. Mari lanjut aja ke pro management. Kurang lebih caranya sama. Jadi yang kita tetapkan adalah pertama enable config terminal router OSPF. Sama kayak tadi proses ID-nya 1. Terus kita kenali jaringan. Kita kenali jaringan yang ke kiri. Jadi 10.10, 15.0, belakangnya 3, area 1. Terus kita kenalin dengan bawahnya jaringan dia sendiri. Berarti tinggal 127 area 1. Oke. Habis itu
Satu lagi adalah kita kenali jaringan kanannya 250 area 1. Oke. Jadi kurang lebih sama aja, kita kenali jaringan kiri yang jaringan dia sendiri dan jaringan kanannya dari promo management. Sementara kalau misalkan bagian eksekutif itu kita tinggal bilang sama kayak tadi, OnSphere 1, terus kita kenali jaringan kirinya. Oh iya, untuk urutannya itu tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau start dari jaringan dia sendiri dulu, kalian mau masukin nih jaringan dia sendiri dulu, nggak masalah sebenarnya. Oke. Jadi tinggal tambahin 29 itu harusnya adalah 7. Oke. Ini saya udah kenalin ke routernya masing-masing. Nah, untuk mencari tahu tandanya kalau misalkan sudah terhubung masing-masing OS5-nya adalah kalau misalnya kalian lihat ada message seperti ini, OS5 ADCHG. Nah, itu artinya dia ada mengenali ada jaringan sebelah yang sama, yang punya rule sama loh, yang punya networknya sama loh, sesuai yang didaftarkan ke routing OSPF-nya. Artinya dia menjadi terhubung satu sama lain gitu. Dan terhubung satu sama lain, maka kalau misalkan kita mau open paketnya ke router sebelah, maka sudah bisa seperti itu. Jadi cara kita tahu bahwa OSPF sudah terpasang dan baik adalah ada munculnya message seperti ini. Ini kalau misalnya di eksekutif. Terus kalau misalnya kalian lihat di promo, itu ada 2. Nah, kenapa ada 2? Kenapa ada 2 message? Karena router yang terhubung itu ada 2, yaitu yang router product management dan eksekutif router. Nah, karena ada 2 router yang kita hubungkan kepada promo management, nah otomatis dia muncul 2 message. Itu alasannya kenapa si eksekutif router cuma butuh 1, karena kita hubungnya ke 1 router doang, yaitu promo management. Tapi kenapa kalau misalkan promo management tidak muncul statusnya? Bukan tidak muncul, tapi memang tidak dihubungkan sama sekali ke eksekutif. Lagi pula kalau misalnya kita lihat topologinya, ya dia tidak terhubung satu sama lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau tes, kalian tinggal kirim paket aja dari, contohnya ya, dari program management salah satu PC-nya ke program management. Nah, kalau misalnya kalian lihat pertama-tamanya fail, tapi kalau misalnya kalian fire lagi, successful gitu ya. Nah, berarti settingnya kita udah benar sampai sini. Ini untuk yang OSPF. Kalau misalnya untuk EGRP kurang lebih sama, tapi hanya ada perbedaan sedikit pada komen yang bakal kita tulis nanti. Oke, beda sedikit dong. Kita contohkan ke PKT satu lagi ya, EGRP. Untuk EGRP ini sama juga statusnya. Pertama cek dulu default gateway-nya udah ada. Oke, cek dulu kalau default gateway-nya udah ada, sama IP-nya udah ada juga nih. Oke, pastiin dulu. Nah, baru yang kita lakukan adalah sama kayak tadi. Pertama mulai dari product management dulu. Oke. Next sekali dulu, habis itu karena kita mau pakai EGRP, sama aja kayak tadi, router EGRP. Oke. Nah, tapi di sini pakai sistem namanya autonomous system. Ini kurang lebih sama kayak area. Sama aja kayak area dari OSPF. Seperti itu. Nah, yang diminta dari autonomous systemnya adalah angka 1. Ya udah, kita kasih angka 1. Nah, terus lebih gampang di di EGRP ini adalah kalau tadi di OSPF
bagian network kita mesti kasih tahu nih ada area berapa, ada area berapa. Tapi kalau di IGRP kita tidak perlu kasih areanya, kita cukup tulisnya adalah network, habis itu jaringan yang mau kita kenalin, terus wildcard, dah, habis itu udah kayak gitu doang. Jadi network, network address-nya dan subnetnya, bukan subnet tapi wildcard-nya, seperti itu. Jadi kita kayak sama untuk jaringan sampingnya ya. Oke, problem management udah, terus yang problem management kurang lebih sama. Terus kita kenalin dulu jaringan kirinya dulu. Nah kalau misalkan dia sudah terhubung, misalkan jaringan sudah terhubung, dia bakal muncul seperti ini statusnya. Oke, ini artinya kita sudah menghubungkan router problem management ke router sampingnya tadi yang 10.10.15.0. Oke, kalau misalkan message-nya tidak muncul, maka kalian perlu cek lagi settingan kalian sama atau tidak. Kalau misalkan tidak sama, kalian mesti sesuaikan, gitu ya. Terus kita kenalin juga jaringan bawahnya. Terus sama jaringan kanannya. Oke. Habis itu si eksekutif sama kayak tadi. Ini saya udah hubungin untuk yang eksekutifnya juga. Nah, kalau misalnya kalian coba kirim paket nih, product management ke pro management. Pertamanya fail, tapi harusnya udah sukses. Terus kita coba lagi eksekutif ke pro management. Dah, sip. Udah successful semua. Nah, jadi kurang lebih dynamic routing seperti ini. Nah, biasanya di soal itu, kalau misalnya kalian hadapin suatu soal, suatu PKA, kalian bakal settingnya dari awal. Kalian bakal settingnya IP-nya dulu, terus settingin default gateway jangan lupa, terus settingnya IP router juga jangan lupa. Nah, baru kalian hubungin pakai dynamic routing kayak tadi. Oke. Jadi kalau misalnya step by step, ketika kalian memulai dari awal adalah IP pasang dulu semua, default gateway pasang, sesuaikan dengan IP dari router untuk default gateway-nya. Nah, baru kalian pasangin dynamic routing seperti itu ya. Jadi sekian dulu untuk dynamic routing. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan tanya lewat komen ataupun lewat forum. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.